Ya, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mencoba menjawab ya pertanyaan kenapa yang disebut apologet Muslim, apologet Islam itu tidak membahas Al-Quranul Karim di dalam ruangannya atau komal-komalnya. Bukan nggak berani, jangan juga di framing takut. Saya jujur gak suka kalau kayak gitu. Ya, saya juga suka juga karena nyatanya teman-teman dari sebelah pun beberapa kesempatan juga kedapatan saya ciduk bahas tentang Quran, hadis secara asal-asalan, tapi mereka juga bahas Bible mereka sendiri. Dan jangan juga ditafsirkan pembahasan tentang Bible dan Gospel itu lebih seksi daripada membahas tentang Al-Quranul Karim. Saya kalau ditanya seperti itu, jawabannya sederhana saja. Segala sesuatu ada tempatnya. Ya. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang benar, tepat, dan sesuai. Nah, apologet berbeda dengan ulama. Apologet itu asal katanya dari bahasa Yunani. Artinya pembela. Berapologetika itu artinya apa? Pembelaan terhadap iman. Baik pembelaan kepada iman maupun pembelaan kepada apa yang dipercayai. Simple. Apologet Kristen membela keimanan Kristen. Apologet Islam membela keimanan Islam. Membela akidah Islam. Simple. Sederhana. Ya. Berbeda dengan ulama atau pemuka agama. Ulama, pemuka agama itu tugas mereka membangun umat, mendidik umat. Ya. Menjaga umat beragama ini tetap rukun, tetap harmonis, tetap damai. Tidak semua apologet itu memiliki dasar keilmuan yang setaraf dengan ulama, setaraf dengan pemuka agamanya masing-masing. Ya, tentu ketika dari kalangan sebelah, dari kalangan Kristen, ketika mereka berapologetika, membela keimanan Kristen dengan dasar biblikalnya, wajar kalau mereka kadang-kadang mohon maaf kepleset. Karena memang mereka kebanyakan tidak punya dasar keilmuan yang jelas. Atau kalau dalam bahasa kita di Islam, sanad keilmuannya gak jelas. Dari mana itu mereka belajarnya? Karena mereka tidak berguru. Mereka tidak berguru. Mereka hanya bermodal guru pada sekolah minggu, Sunday school, di gereja masing-masing. Tapi tidak mendalami Bible dan Gospel itu secara mendalam. Jangan salah, mereka juga punya semacam pesantren, namanya seminari. Banyak di antara teman-teman Kristen di TikTok itu yang bukan lulusan seminari. Sayangnya, bukan lulusan seminari. Jadi ketika dikejar-kejar oleh teman Muslim untuk apa dasar biblikal dari ini dan itu, karena memang karena memang nggak ada, dan yang kedua karena mereka dasar keilmuannya, sanad keilmuannya saja tidak jelas. Makanya saya jujur sangat lebih baik kalau yang begitu-gitu kalau bisa dibubarin deh. Karena cuma hanya akan melahirkan maki-memaki aja itu. Satu. Ya. Kalau teman-teman Kristen membahas Bible, bahas Gospel, keilmuannya ada, sanad keilmuannya ada, basic keilmuannya ada, ya nggak apa-apa, bagus, gitu loh. Kita jadikan itu sebagai wawasan, kita jadikan itu sebagai pengetahuan. Seluruh pasal dan ayat di dalam Bible dan Gospel itu dipelajari, dibaca, kalau perlu dihafal.
Sama seperti kami yang menghafal Al-Quran, dipelajari, dimengerti, dimaknai, dan diceritakan kenapa bisa keluar ayat itu. Kalau bahasa kitanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran itu. Atau kalau Bible dan Gospel disetarakan dengan hadis, apa asbabul wurudnya, sebab periwayatannya, atau sebab kenapa keluar perkataan kayak gitu. Itu lebih oke. Ya, daripada yang saya lihat sekarang. Ya, memang beda. Tugasnya apologet dengan tugasnya ulama itu beda. Ulama itu membangun umat. Dia tidak turun di media sosial, di online, di TikTok seperti itu. Ada bagiannya, intinya seperti itu. Kenapa pastor, pendeta, ya, bapak-bapak gereja, gembala sidang jarang ada yang turun di media sosial, khususnya di TikTok, ikut-ikut dalam debat kayak gitu? Ya karena bukan ranah mereka. Bukan ranah mereka. Itu bukan ranah mereka. Ranah mereka adalah, ya tadi sudah saya bilang, membangun umat, membangun kerukunan umat, memberdayakan umat, menjaga umat beragama tetap harmonis, rukun, guyup di Indonesia ini gitu. Jadi itu ya, jadi jawaban saya, segala sesuatu harus ditempatkan pada tempatnya yang benar, tepat, dan sesuai. Makanya kalau mau bahas Quran, carilah komal-komal Islami di TikTok atau di YouTube ya, kajian-kajian Islami tentang Quran itu silahkan. Atau datang ke masjid terdekat dengan rumah Anda. Datang ke masjid terdekat, asal Anda punya adab, punya etika, punya tata krama, punya sopan santun ya. Mau tanya apa tentang Quran dalam kajian keislaman atau kajian tentang Al-Quran itu silakan. Termasuk Anda yang di Jakarta mau datang ke Masjid Istiqlal ya, yang non muslim mau bertanya tentang Quran silakan. Asal disesuaikan pakaiannya, adabnya, etika, moral, tutur kata lisannya. Itu yang harus itu yang seperti itu. Oke? Jadi semoga ada manfaat. Hadza min fadli rabbi wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.